datang sangat doa merendek Tuhan memuji oh dia datang sangat doa. Ladang di adaran doh tombak marene bidong tuasai sonan usumi doh sungi doh tura mamarita sangat bituan merendek Tuhan memuji oh dia datang sangat doa merendek Tuhan memuji oh dia datang sangat doa. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk hari ini Senin 24 November 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya menyinari hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada kesempatan ini tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus. Jujur saja kita boleh mengatakan bahwa begitu beruntungnya terberkatilah orang-orang yang pernah hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Berbahagialah para murid-murid Yesus yang pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus secara langsung, yang menyentuh Tuhan Yesus, yang pernah makan bersama dan minum bersama dengan Tuhan Yesus, dan mengalami banyak peristiwa bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya murid-muridnya saja, tetapi juga orang banyak yang pernah datang kepada Tuhan Yesus, mendengar khotbahnya, menyaksikan mujizatnya, bahkan yang menerima mujizatnya, dan berbahagialah mereka juga yang pernah menjamu Tuhan Yesus di rumahnya. Banyak hal yang boleh mereka lakukan ketika mereka berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Bahkan berbahagialah mereka yang pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Bahkan berbahagialah mereka yang pernah menyaksikan Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tentu itu pengalaman yang sangat menarik dan sangat berharga dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Dan kebanyakan dari mereka itu percaya ketika mereka melihat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu mujizat-mujizatnya. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, atau Yesus adalah seorang pribadi yang luar biasa. Bahkan dia seorang tabib, seorang guru, seorang pemimpin, dan dia seorang imam juga. Lalu mereka melihat, lalu mereka percaya. Lalu berbeda ketika Tuhan Yesus sudah mati dan dia bangkit, lalu di dalam kebangkitannya Yesus menampakkan dirinya. Ketika Yesus menampakkan dirinya, maka ada beberapa orang yang percaya, tetapi ada juga orang yang ragu. Thomas adalah salah satu yang ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu dia melihat Tuhan Yesus ada berdiri di depannya, lalu dia juga perlu lebih dalam lagi untuk memastikan bahwa ini benar-benar Yesus atau tidak. Lalu dia menyentuh Yesus dan dia percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik dan kita juga tidak pernah menyentuhnya.
Kita tidak pernah mengalami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi kita percaya, walaupun kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah menyentuhnya, kita tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak pernah makan, duduk bersama dengan Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Nah, kita percaya karena apa? Kita tidak pernah melihat, kita tidak menyentuhnya, tetapi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Jadi jelas kalau dikatakan dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman tentang Kristus Yesus. Itulah keselamatan yang ada pada kita. Dan boleh dipastikan kalau kita yang lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, berbahagialah kita kalau kedua orang tua kita sudah menjadi orang percaya. Lalu kita generasi berikutnya yang lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Lalu kita bisa memastikan bahwa kita menerima Yesus karena pemberitaan firman atau orang yang pertama sekali memperkenalkan Yesus dalam hidup kita adalah orang tua kita sendiri. Karena orang tua kita sendiri juga sudah berjanji dan mereka juga telah memiliki bekal akan pengetahuan firman Tuhan seadanya atau secukupnya, sehingga cukup untuk memberitakan firman atau memperkenalkan nama Yesus dalam kehidupan kita. Yang pada waktunya kita dibaptis, lalu pada waktunya kita dibawa ke sekolah minggu untuk belajar, lalu pada akhirnya dibawa lagi ke belajar CD, sehingga kita tidak hanya mengetahui firman Tuhan, tetapi kita mengerti akan firman Tuhan. Sehingga kita sekarang percaya, bukan karena melihat atau menyentuh Yesus, karena kita percaya, karena kita mendengar firman Tuhan, ya, dan iman kita yang sudah ada karena pemberitaan firman semakin kuat dan bertumbuh, karena ketika kita sekarang menyatakan kita mengikut Yesus dan kita percaya kepadanya, bukan lagi hanya karena kita diberitakan firman Tuhan itu, tapi kita karena sudah tahu, mendengar, memahami, dan mengerti firman Tuhan ini memang benar-benar luar biasa dalam kehidupan kita, yang memberikan kepada kita petunjuk arah kehidupan, yang mengajari atau membentuk karakter kita menjadi karakter yang luar biasa, di mana hati pikiran kita dimurnikan oleh firman Tuhan, ucapan kita pun akhirnya benar-benar keluar dari hati yang sudah dimurnikan Tuhan, maka kata-kata itu juga akan kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang penuh iman, lalu kita implementasikan di dalam perbuatan kita, yaitu segala sesuatu yang seturut dengan firman Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya ketika keadaan kita sekarang dengan iman kita ini, walaupun kita tidak melihat, tidak menyentuh Yesus, tetapi kita percaya, Yesus berkata, berbahagialah kita yang percaya meskipun tidak melihat. Berbahagia, terberkati, sehingga kita bersyukur sekarang, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Meskipun semua berita keselamatan ini, atau peristiwa keselamatan terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi sekarang benar-benar tetap memberkati kita dan membuat kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Bahkan ketika kita membaca firman Tuhan berulang-ulang, kita baca Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita baca berulang-ulang, kita dapat mengalami Tuhan. Bahkan kita seolah-olah ada di sana, sehingga kita ikut juga mendengar firman Tuhan. Kita juga ikut berjalan bersama Tuhan. Kita melihat Tuhan Yesus di sana. Lalu kita bisa melihat Dia disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit dan bahkan naik ke surga. Kita bisa melihat itu semua dengan pemberitaan firman di dalam pemberitaan Injil. Begitu indah dan luar biasanya pemberitaan Injil ini, sehingga sangat memberkati kita. Dan ternyata firman itu memang luar biasa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita percaya meskipun tidak melihat, tidak menyentuh, tetapi mendengar, karena firman Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyanyiakan waktu tanpa membaca firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa yang menguatkan kami. Kini kami menyatakan diri kami bahwa kami percaya bukan karena sudah melihat atau menyentuh Engkau, tetapi karena mendengar Engkau, mendengar firman-Mu, pemberitaan firman-Mu yang begitu indah, dari kesaksian Alkitab yang sangat memberkati kami. Kini kami memiliki iman yang kuat, sehingga kami dapat menyaksikan, bahkan menunjukkan, mengimplementasikan iman kami di dalam perkataan dan perbuatan kami, yang kami mulai dari hati dan pikiran kami yang tulus dan yang dikuduskan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami
memiliki status demikian, maka kami bersyukur kepadamu, dan kami tetap bersyukur, dan kami dapat memelihara kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati kami di satu minggu yang baru. Tuhanlah yang menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, dan segala apa yang kami rencanakan di dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, agar mereka dapat bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang Tuhan memberikan panjang umur dan kesehatan bagi mereka semua. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam keadaan sakit, pulihkan mereka. Jamaah tubuhnya yang rusak, pulihkan, agar mereka pulih dan dapat bergerak dan dapat beraktivitas secara normal, dan mereka dapat melakukan aktivitasnya, pekerjaannya setiap hari, dan mereka bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkati segala pelayanan ya Tuhan yang ada di HKBP Kebun Jeruk ataupun di gereja manapun di mana anak Tuhan ada bersekutu bersama. Berkati semua pelayanan itu Tuhan, agar berjalan dengan baik, yang semuanya untuk memuliakan Tuhan dan juga memperoleh sukacita, damai sejahtera bagi seluruh umat-Mu, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. Di pahemi masuk majono, ut pasabab rohabi, aida Di